Bupati Batang beserta jajarannya, yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustadz, mobil khusus Habib Abbas Al-Hajat dari Pekalongan yang kami nantikan maido hasanahnya, yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Batang atau yang mewakili, yang terhormat Ketua NU Kabupaten Batang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batang atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Batang atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Batang atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 07 36 Batang atau yang mewakili, dan yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Artisan 3, dan tidak lupa yang saya cintai jemaah sekalian dan para santri Pondok Pesantren Darut Taubat yang semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan sehingga dengan sholawat tersebut kita bisa mendapat syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara dalam acara memperingati hari Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1442 dan memperingati HUT RI yang ke-75. Dan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, acara ketiga sambutan, dan acara yang terakhir atau yang keempat yaitu maido hasanah dan doa penutup. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan umum kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirbai dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah dijadikan asbab sebab lancarnya pada pengajian malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Aisyah Khosirin dan Bapak Muhammad Tabiin, dan sari tilawah oleh saudara Muhammad Fauzan dari santri Pondok Pesantren Darut Taubat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في
ومنهم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan syarif tilawah. Semoga menjadikan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Wardana selaku Kepala Rutan kelas 2 di Batang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang kami hormati, kami taati Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad, Ketua DPRD Batang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Untung, kemudian Pak Dandim 0736 Batang yang diwakili oleh Pak Sinto, Pak Joko, kemudian dari Kemenag diwakili oleh Pak kemudian dari Polres yang diwakili oleh Pak Kasat Dimas, Pak Ahmad, serta Ustaz Sayyid dan rekan-rekan dari Majelis Darut Taubah dan seluruh santri yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama dan yang utama, mari kita memanjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka peringatan malam tahun baru Islam tahun baru Hijriah, sekaligus ya renungan untuk kemerdekaan
Salawat beriring salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Ini suatu kehormatan buat kami keluarga besar Sultan Batam, bahwasanya malam hari ini Habib Abbas bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan umur panjang kepada beliau, memberikan kesehatan sehingga tetap kita bisa mendapatkan bimbingan dari beliau. Ini kami juga menyampaikan bahwasanya teman-teman yang hadroh tadi maupun yang membacakan qiraatul Quran ini merupakan warga binaan, dan jadi mereka semuanya warga binaan, dan tentunya mereka sangat butuh bimbingan dari para alim ulama, dari habaib baik yang ada di Batam maupun Kalongan dan sekitarnya, termasuk juga tentunya dari pemerintah daerah maupun instansi-instansi yang lainnya. Tentunya mereka butuh bimbingan, butuh dorongan untuk semangat mereka. Dan saya juga selalu menyampaikan kepada mereka bahwasanya mereka ini punya tanggung jawab yang besar, ya kan? Tanggung jawab yang besar, bahwasanya di dalam hutan jangan ya hanya ta'annas saja, yukhul rukut gitu aja, ya kan? Ada tanggung jawab di situ kita sebagai ya manusia Indonesia juga, sebagai ya makhluk ciptaan Allah juga, bahwasanya kita ada kewajiban untuk beribadah, kita ada kewajiban untuk taklim. Kalau di luar mungkin kita masih mikirkan bagaimana belanja hari ini, ya, bagaimana ya kebutuhan anak hari ini. Nah, kalau di sini kan udah ya udah tak anak sudah. Ya, tinggal bagaimana kita membagi waktu, itu saja. Jadi kesempatan untuk beribadah juga kami berikan seluas-luasnya kepada warga binaan. Tinggal bagaimana tanggung jawab kita untuk ya ini kembali lagi juga mengisi kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan ini bukan sesuatu hal yang mudah didapatkan, dan ini merupakan pengorbanan dari semua, termasuk juga para pahlawan kita. Dan dari para pahlawan itu juga banyak para habaib yang ambil peran di sana. Jadi mohon nanti ya pencerahan buat kami, buat rekan-rekan, untuk biar mereka untuk semangat untuk maju, semangat untuk merubah dirinya, tidak kembali lagi ke lubang yang sama. Untuk mempersingkat waktu, demikian dari kami. Mudah-mudahan bisa ya membawa manfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Rutan kelas 2 di Batam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Nur Untung Selamat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata
hormati Kiai Habib Abdul Abbas ya. Iya, ini ternyata tadi baru saya ngelik. Saya berkali-kali sering mewakili Pak Ketua DPR, Ketua Bupati. Baru kali ini Habib Abbas yang paling gitu, usia masih muda, Nah ini ternyata tadi saya terjun kepada beliaunya, sehingga tadi saya minta khusus kenang-kenangan foto bersama. Begitu Pak Kiai, Pak Habib. Dan yang hormati Pak Kepala Lapas Kabupaten Batang dan rekan-rekan yang mewakili Forkompinda, Pak Ahmad Munasri mewakili Pak Kapolres, Pak Joko mewakili Pak Dandim, dan Pak Munib mewakili Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang. Saya pun mewakili Ketua DPRD. Allah, pada sore hari ini kami didaulat oleh Pak Kalapas untuk menyampaikan sepatah dua kata. Namun saya perlu kami informasikan Pak, tadi saya sempat akan menangis ketemu besan saya, Mas Imin ya, karena istri beliaunya dengan istri adik saya masih ada darah. Tadi saya, dan yang kedua Mas Minal Kosi Pak Kades, yakin nuwun sewu Pak, itu wah kondong kabeh. Namun ya sementara nasib insya Allah nanti setelah pulang dari sini akan berhasil kembali. Dan kami banggakan, kami sayangkan kepada Mas, adik, bapak yang pada sore hari ini dengan termasuk mendapat kehormatan, karena tadi saya kira, saya belum berangkat sini, saya kira itu semua yang ada di lapas ini sebagai pimpinan itu dihadirkan semua. Saya sempat berpikir, kalau disuruh mengikuti nanti arahan dari Pak Habib Abbas, apakah enggak bingung nanti bukannya ternyata setelah saya tadi dapat informasi, ya tetap ada Pak, ya di sortir atau dibeli ya, yang sudah dianggap jenengan itu perilakunya itu sudah baik sekali. Ternyata ya betul. Nah, kami atas nama pemerintah Kabupaten Batang, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini bisa ketemu jenengan. Monggo, saya tidak ngajari Pak Kepala Lapas. Saya dulu pernah memperjuangkan lapas ini masalah roda 2 sama apa itu dulu. Pas saya tinggal sini waktu itu saya perjuangkan, alhamdulillah dulu berhasil waktu zamannya Pak Kepala Lapasnya Pak siapa ya? Pak Salu. Ya, sama saya ingat. Ya. Itu saya yang memperjuangkan di parlemen ya. Nah, monggo Pak Kalapas, monggo sini ya, kalau ada sesuatu tidak ada jeleknya, jangan komunikasi langsung kepada pimpinan. Insya Allah kemarin ya ancang-ancang Ketua BPS, alhamdulillah kita sudah meloloskan 3 institusi yang beda, Polres Batang, Dandim, sama Kejaksaan. Musuh jangan budaya warga, jangan ngopeni masyarakat. Berapa persen Pak persentase yang dibilang dengan yang asli Batang? Nah, 80% warga Batang asli. Monggo
Niki yo karena DPR sini yo kampanye untuk kebaikan nggih. Dan ini belum waktunya kampanye, cuma manakala ada yang perlu dimohonkan kepada daerah, tapi paling abdul memang kepada Pak Bupati nang beneki pimpinan DPRD sing udah malu wong papat mesti mandi Tuhan. Nggih. Insyaallah nggih. Saya terenyuh sekali. Ternyata jenengan orang ngerti Pak Kades mengakosin diroke ternyata hebat suaranya. Saudara abaikan Bapak Kalapas, tak abaikan Pak tak tuduki bojone kula mangke. Nggih. Sampeyan wis tak foto tak tuduki keluargane sampean. Ternyata di sini jenengan ya melaksanakan ibadah dengan tekun dan sesuai syariat apa yang telah diikuti panjenengan sami. Nggih. Enggak perlu panjang lebar karena saya ingin tahu pencerahan dari Al Habib Abbas. Nggih. Baru usia 36 pasti pola pikir dan dalam menyampaikan jangan nanti akan terenyuh. Ternyata beliaunya hampir sama dengan saya. Hobinya itu memang di dalam pendidikan beliaunya sangat-sangat kental dan sangat-sangat peduli dalam dunia pendidikan. Saya tadi sudah menyampaikan aku ya bodoh Pak. Ini kalau pendidikan nggih, kalau enggak Pak Abbas nggih, ini juga nanti saya mau doakan ya. Saya jadi anggota DPR sudah 4 periode. Ya, saya dilantik 4 kali dan dilantik unsur pimpinan DPRD 3 periode. Sehingga yang namanya Nur Untung Slamet top skor dilantik di DPRD Kabupaten Batang saya dilantik 7 kali loh. Anggota DPRD 4 kali, pimpinan DPRD 3 kali, berarti 7. Nur Untung Slamet. Nomor 2-nya Pak Edi Purwanto hanya dilantik 6 kali. Yang lain masih 4, 3 dan sebagainya. Itulah nama Nur Untung Slamet. Enggak, tolong ini sekali lagi Pak Kalapas nggih. Monggo lah. Jangan punya Pak Bupati. Kalau ada sesuatu yang perlu harus dimohonkan lewat APBD datang ya monggo lah. Banyak-banyak berkomunikasi. Kalau tidak mau berkomunikasi tidak akan ada sesuatu yang berbeda atau berubah. Tapi karena banyak-banyak berkomunikasi, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Dan akan diridhoi apa yang telah dengan lakukan. Itu kan dari kami. Manakala ada tutur-tutur yang telah berkenan dari Bapak dan Ibu, kami mohon maaf karena saya manusia lupa. Semua ini untuk pencegahan saja. Saya setiap memberikan ya sedikit aran pasti saya baca pantun. Ciri khasnya ngobrol kali. Matahari terbit dari arah timur. Awan panas membumbung tinggi. Tidak ada batasan umur yang kalian, tidak ada yang tahu batasan umur. Semoga Bapak Haji Tonton kembali ke sini lagi dalam acara yang berbeda. Terima kasih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang. Sudah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Memasuki acara yang keempat atau acara yang terakhir, yaitu Maidul Hasanah yang tadi disampaikan oleh Habib Abbas Al-Haddad dari Pekalongan. Namun sebelum acara Maidul Hasanah dimulai, saya sebagai pembawa acara mohon untuk berdiri. Apabila dalam penyampaian saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kurang pas di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Abbas Al-Haddad, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi amma al-huda. Sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. A'ni bidhalika nura man sada al-wara wa zakat anasirahu syarifati mahdida. Al-Mustafa خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادتي سعجدا صلى عليه مسلما مولاهما عال له وصحب ما نجم بدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنعم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال القائل اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد اطلبوا العلم من المحبرة إلى المقبرة. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين إخواني وأحبابي, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kepada antum ikhwani wa ahbabi dan para sahabat, karena antum adalah bagian masyarakat yang akan hidup bermasyarakat, yang akan hidup bersama masyarakat, dan antum akan menjadi sahabat-sahabat kami baik di sini ataupun di luar. Maka saya katakan antum adalah ikhwani wa ahbabi, yaitu sahabat juga, dan kemudian teman dekat yang insya Allah kita akan bersama di luar, karena antum telah dinanti-nantikan kedatangan antum. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Karutan kita, Bapak Arendra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak Ketua, Bapak DPRD kita, Bapak Untung, yang Masya Allah beliau karena cinta bermasyarakat, kemudian sehingga masyarakat cinta kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang beruntung. Yang namanya untung kalisim ala musamma, nama sesuai dengan orangnya, makanya beliau selalu beruntung. Kemudian untung menjadi Bapak DPRD kita, kemudian sampai 3 kali periode dan diangkat lagi. Ini menunjukkan keberuntungan beliau dan dicintai oleh masyarakat, yang insya Allah beliau perhatian kepada masyarakat. Dengan untung tersebut, dengan Bapak Untung akan melahirkan nur, cahaya dari Bapak Untung tersebut, sehingga namanya Nur Untung. Kemudian di belakangnya di S-nya apa nih Pak? Selamat, Masya Allah, selamat dunia akhirat. Amin. Ya, kita doakan insya Allah. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, di sini ada Bapak Kemenak, Masya Allah, Bapak Munif. Beliau sebagai Bapak Pendidikan di Kota Batang, kita doakan juga semoga pendidikan di Kota Batang untuk pendidikan baik sekolah, kemudian pendidikan terhadap masyarakat, insya Allah, karena mereka masyarakat kita adalah mustakbal, masa depan yang kita akan doakan untuk menjadi masa depan penerus bangsa dan negara. Kemudian juga di sini alhamdulillah ada Bapak Dandim 0736, Bapak Joko, jazakumullah khair Pak Joko. Masya Allah mewakili dari TNI datang kepada kita, karena beliau adalah bagian dari negara, simbol dari negara yang kita doakan untuk warga negara Indonesia. Dengan simbol beliau memiliki kekuatan negeri negara Indonesia. Kemudian Masya Allah Bapak Kapolres di sini dari Polres Batang, AKP Ahmad Al Munasif. Masya Allah Munasif, insya Allah Munasif cocok
cocok dengan jabatannya beliau, kedudukannya beliau, kemudian insya Allah beliau yang mengabdi dengan masyarakat. Dan kita doakan mereka semuanya, aparat masyarakat, pejabat masyarakat yang mengabdi khidmat karena Allah dan Rasulullah dan untuk negara, kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Juga yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Hayat dari Pondok Pesantren Darut Taubah, yang insya Allah di mana teman-teman yang lahir dari pesantren Darut Taubah akan melahirkan mereka para ulama, para kiai, para ustadz yang aktif di dalam bermasyarakat, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya masuk sini kaget. Kagetnya dengan apa? Mungkin antum sudah sering melihat kami. Saya mengisi di sini, kemudian di bulan Maulid, kemudian di hari-hari perayaan yang lainnya saya mengisi di sini. Alhamdulillah saya melihat perkembangan begitu banyak, perkembangan begitu pesat, perkembangan kita melihat pemandangan yang begitu indah, pemandangan yang begitu memberikan keistimewaan. Bahwasanya saya melihat antum ini bukan orang-orang rutan lagi. Saya melihat antum ini santri, sama seperti anak-anak pondok pesantren. Sama seperti anak-anak pondok pesantren. Kita lihat tadi ada qurra, kemudian pembaca-pembaca Al-Quran, Masya Allah, dengan suara yang bagus, dengan tajwidnya, dengan hafalannya, dengan bacaannya. Saya yakin ini mereka kalau pulang ke rumah, mereka akan diangkat menjadi ustaz. Mereka akan jadi mengaji. Apalagi di sini nanti tadi Pak Untung bilang ada Pak Kades katanya. Betul? Mana Pak Kades? Masya Allah, tabarakallah. Pulang bukan jadi kepala desa lagi, insya Allah jadi ustaz. Insya Allah mengangkat jadi kiai, Pak. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Di sini ada tulisan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahbara, dari pertama kali Anda menulis sampai ke kuburan. Jadi ilmu dituntut sejak dini sampai kita ke liang lahat. Kenapa ada di liang lahat kita masih dididik untuk mendapatkan ilmu? Iya, karena antum kita alkini diajari. Wa idza sa'alaka malakani, apabila bertanya dua malaikat bertanya kepada Anda, man rabbuka wa man nabiyuka, maka disuruh jawab. Ini kan semua pelajaran. Liang lahat kita masih dipelajari, masih diajarkan. Nah, ini adalah suatu kegembiraan bagi saya datang ke tempat ini. Saya melihat teman-teman insya Allah yang mengembirakan hati para masyarakat. Dan kemudian Pak Untung, Pak Kapolres, saya menyampaikan bahwasannya saya telah menyaksikan alumni dari Rutan Batang ketika pulang mereka masih dipantau oleh Ustadz Hayat. Kemudian nama Ustadz Hayat setiap subuh sholat di tempat saya di kediaman Al Habib Abdul Bagir Al-Atos. Habib, Masya Allah, ini kan yang di Rutan waktu itu. Iya Habib, saya sudah keluar sekarang, alhamdulillah. Sholat subuh, tiap subuh nggak pernah ketinggalan. Bahkan tahajud saya lihat ada di situ. Kemudian dengan berdoa, bermunajat, meminta Habib doakan saya mau menikah. Ayo saya anterin menikah. Setelah menikah, saya tanya, jadikan kerjanya, alhamdulillah Habib, saya jadi marbot, bersihkan masjid. Setelah jadi marbot, alhamdulillah Habib, saya diangkat jadi muadzin. Setelah jadi muadzin, kemudian jadi imam. Habib, alhamdulillah saya mengajar anak-anak kecil. Anda bilang, Masya Allah, jadi ustadz, ini kan jadi kiai sekarang. Jadi Anda jangan merasakan kalau Anda ini tinggal di rutan. Kami ketika di pesantren, saya mau cerita sama Pak Munif ini dengan Bapak Kapolres ini juga dengan Bapak Kodim ini, Bapak Pendidikan Pak Untung. Saya dulu mondok di Kota Mekah. Itu di Kota Mekah saya duduk cuma sebentar, gak lama, 12 tahun. 12 tahun sama seperti Anda. Mungkin di sini ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kita 12 tahun. Bahkan teman-teman ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, 35 tahun tinggal di pesantren. Tinggal di pesantren. Saya tinggal 12 tahun aja. Di situ nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu sama ibu saya. Kemudian saya tidak melihat kakek saya meninggal. Saya tidak bertemu dengan nenek saya meninggal. Saya tidak bertemu dengan tante saya meninggal. Semuanya ketika saya pulang saya tanya, beliau pulang sudah pada meninggal semua. Tinggal di pondok dan tidak pernah keluar, sama seperti jenengan. 1 tahun tinggal di pesantren. Dia kerjaannya belajar, perpustakaan,
mengabdi, kemudian masuk ke masjid, ke musola, baca kitab, baca buku. Begitu juga apa yang telah Anda lakukan, kami lakukan. Seperti pengabdian. Pengabdian apa? Bersihkan masjid, bersihkan pula, bersihkan kamar mandi. Jadi kalau Anda membersihkan kamar mandi, saya juga bersihkan kamar mandi. Kalau antum bersihkan kuning-kuning, saya juga bersihkan kuning-kuning. Betul Pak, ini pendidikan. Di pesantren ada seperti itu. Kita dididik sama guru kami. Bahkan kalau Bapak polisi kadang-kadang dipukul sama atasannya, disuruh taat sama atasannya. Kami juga disuruh taat sama guru kami. Bahkan bukan hanya pakaian kita dididik, tapi hati kami ditoto. Sampai hati kami ditoto, dididik oleh beliau. Jadi jangan takut. Antum juga tinggal di sini rasakan seperti tinggal di pesantren, tinggal di lembaga pendidikan, duduk di tempat lembaga pendidikan. Tidak lain dekat dengan musola, dekat dengan masjid, minta berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada majlis Darut Taubah, tempat rumahnya taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa Anda dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda keluar dari sini, jangan takut Anda dinantikan oleh masyarakat karena Anda sudah menghafal dengan Al-Qur'an, sudah mempelajari Al-Qur'an, sampai-sampai Habib nanti di akhir tolong. Ada apa Ustaz? Nanti berikan ijazah Rotibul Haddad karena mereka sudah sering baca Rotibul Haddad. Masya Allah. Ini Rotibul Haddad memang saya sering mimpin di Kota Mekah selama 12 tahun saya mimpin baca Rotibul Haddad. Kemudian ada lagi yang lebih menggembirakan lagi. Habib tolong berikan ijazah kepada teman-teman kami yang dari Rutan yang sudah hafal hadis Arba'in Nawawi. Habib bilang ini kerjaannya anak pondok. Hadis Arba'in Nawawi. Ini katanya Rasulullah bagaimana orang yang menghafal 40 hadis, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka para fuqaha, bersama orang-orang faqih, orang-orang ahli fikih, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang ahli hadis. Jadi Anda termasuk bagian dari orang-orang fuqaha dan muhaditsin yang ikut dalam andil menghafal hadis Arba'in Nawawi. Insya Allah di akhir saya akan berikan ijazah. Nah, di dalam momen seperti ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan atas kenikmatan Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar, yaitu kemarin kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Proklamasi Negara Indonesia 17 Agustus 1945. Bagaimana pejuang kita terdahulu memperjuangkan warga negara Indonesia, memperjuangkan negeri Indonesia 350 tahun, bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar. Kalau kita lihat 350 tahun, ini ada 7 keturunan. Mulai dari kakek, anak, cucu, cicit, anak cicit, cicit. Berarti apa? 7 keturunan. Kalau umur panjang 6 keturunan. Ini 360 tahun dijajah, diperbudak, diambil rempah-rempah kita, kekayaan kita, negeri kita, negara yang kita cintai 350 tahun. Ternyata setelah 350 tahun, kemudian datang Jepang. Belanda kabur. Ini kata orang Indonesia, 350 tahun kita dijajah, datang Jepang. Ini mau berapa tahun lagi? Jepang datang 350 tahun, Belanda kabur. Ini sama Jepang berapa tahun? 400-500 tahun mungkin. Ternyata dengan izin Allah, berkat mereka para ulama, berkat mereka para kiai, para santri, kemudian para pejabat masyarakat dari TNI, kemudian dari Polri, mereka semuanya berjuang untuk negeri Indonesia, mempertahankan negara Indonesia dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat Allahu Akbar. Yang mereka bawa cuma bambu runcing dengan apa? Bambu runcing yang di ujungnya ada bendera merah putih. Ada bendera merah putih. Kemarin di Masjid Jami saya dipinta untuk pas ketika itu tanggal 17, pas pelajaran saya. Sehingga saya mempelajari tentang merah putih. Ada apa dengan merah putih? Ternyata merah putih adalah simbol yang paling istimewa, simbol yang paling hebat, simbol yang ada pada manusia. Setiap manusia memiliki simbol tersebut. Sejak Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, di situ ada darah yang mengalir pada Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian di situ ada tulang yang putih, yang suci, yang bersih, yang ada pada Sayyidina Adam alaihissalam. Ternyata telah mengalir merah putih pada Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian ketika Allah menciptakan Sayyidatuna Hawa, istri baginda besar Sayyidina Adam alaihissalam,
terlihat, masya Allah, terjadi pernikahan. Di situ ada air, kemudian terjadi gumpalan darah, kemudian jadi gumpalan darah selama 4 bulan, kemudian ditiupkan nyawa manusia dan ditentukan ajalnya, ditentukan nyawanya, ditentukan rizkinya, ditentukan qada dan qadarnya setelah 4 bulan. Ternyata subhanallah, kebiasaan budaya tersebut di Indonesia telah dilaksanakan. Sejak kapan? Sejak di zaman Majapahit. Sejak di zaman Majapahit, budaya-budaya tersebut di Majapahit sudah dilaksanakan, yaitu dengan apa? Ketika datang mereka para wali songo untuk mereka berdakwah, para ulama, para kiai, para habaib pendahulu kita, mereka berdakwah, yang namanya budaya kemudian didasari dengan agama. Budaya beradaptasi dengan agama. Ini sangatlah indah karena didasari dengan syariat. Yang terjadi bagaimana? Ketika 4 bulan, ini adalah bagian dari hadis Rasulullah SAW yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 4 bulan ditiupkan nyawanya seorang anak tersebut di dalam janin ibunya. Kemudian ditentukan ajalnya tadi, kemudian ditentukan rizkinya, kemudian qada dan qadarnya. Sehingga memanggil para ulama, para kiai, para ustadz untuk mendoakan. Ketika 4 bulan tersebut ada acara. Untuk apa mendoakan? Semoga janin yang dikandung itu menjadi janin yang baik, menjadi janin yang insya Allah akan lahir taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian adat tersebut, budaya dibuat yang namanya apa? Diambil gula aren yang warna merah, kemudian beras yang warna putih, bubur putih jadi bubur merah. Subhanallah, ternyata sudah menjadi simbol-simbol negeri Indonesia, warna tersebut yang dijadikan kekuatan bagi negeri Indonesia. Sehingga saya teringat ada seorang ulama bercerita bahwasannya Bapak Presiden Soekarno-Hatta ketika beliau sebelum proklamasi, beliau ingin bertemu dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Di Kuitang. Kenapa? Beliau tinggal di Kuitang. Ini Kuitang di mana sih? Saya tinggal di Jakarta, dekat dari Kuitang. Saya tinggal di Kayu Manis, nggak jauh dari Kuitang. Nggak jauh dari Kuitang. Jadi di situ ada Islamic Center Al-Habib Ali, nggak jauh dari Monas. Kalau dari Monas dekat jalan kaki. Bapak Soekarno datang sowan, memohon, meminta berdoa bahwasannya insya Allah kita akan proklamasi negara Indonesia. Kemudian beliau mengeluarkan bendera warna merah dan warna putih. Ini benderanya Indonesia yang telah disepakati oleh mereka para pejuang-pejuang kita dari negara Indonesia. Kemudian Habib itu mendoakan. Dan Habib Salim bin Jindan langsung keluar. Beliau dengan pakai baju putih, jubah putih, imamah warna merah, memproklamirkan negeri Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka, memperjuangkan negeri Indonesia. Makanya saya ketika di Kota Mekah saya bangga ketemu orang Lebanon, ketemu orang Amerika, ketemu orang Perancis, karena di Kota Mekah seluruh dunia datang ke Kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Setiap ketemu sama orang, min aina anta, ana di Indonesia. Saya bangga jadi masyarakat negara Indonesia. Enggak percaya, ente mukanya orang Arab, ngomongnya bicaranya dengan bahasa Arab. Tidak, anak Indonesia, saya orang Indonesia, saya bangga. Ini KTP saya, negeri Indonesia. Subhanallah, negara Indonesia saya lihat negara yang memiliki adab, yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlak, yang walaupun budayanya begitu banyak, bahasanya begitu banyak, kemudian kehidupan yang berbeda-beda, tetapi bisa disatukan. Ini menunjukkan apa? Akhlak budi pekerti daripada warga negara Indonesia. Lihat, di satu negeri kadang-kadang, di dalam satu negeri kita membaca sejarah tarikh, itu cuma beda gobila-gobila aja sudah ribut perang. Kita ini beda bahasa, beda budaya, beda negeri, beda pulau, tidak ada yang bermusuhan, semua disatukan. Subhanallah, ini menunjukkan akhlak dan budi pekerti negara Indonesia dan suatu kebanggaan bagi kita dengan kesatuan negara Indonesia, dengan NKRI. Subhanallah, ini makanya saya bangga ketika mempelajari warga negara Indonesia ketika keluar negeri, saya menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah suatu kebanggaan. Dan pada munasabah hari ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 17 Agustus kita berdoa, kita doakan kepada mereka para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, leluhur kita yang dimana mereka telah gugur di medan perang. Kita doakan mereka semoga arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang kedua kita berkumpul tidak lain sekarang ini pada tanggal 1 Muharram, yaitu tahun baru Hijriah. Ada apa dengan tahun baru Hijriah?
Kenapa kita melaksanakan tahun baru Hijriah? Sampai-sampai tadi kita sama Habib Abdullah Bagir, mertua Al-Bagir, jadi kita pulang dari kota Mekah, tinggal di Jakarta, kemudian kecantol di kota Pekalongan, karena beliau juga satu alumni sama saya di kota Mekah. Akhirnya pernikahan antara junior dengan putri senior, gitu aja sudah. Yang akhirnya kecantol di Gembok di kota Pekalongan, kenal sama Ustadz Hayat, kenal Bapak dengan Nur Untung. Insya Allah kita menjadi orang-orang beruntung, Pak Nur. Selamat. Nggak terima, masih dibilang selamat juga. Selamat dunia dan akhirat. Jadi memang saya duduk begini biar apa? Kalau saya duduk berdiri, saya duduk di kursi, tidak ada kemasyarakatan, tidak ada persahabatan. Tetapi ketika duduk bersama seperti ini, kita semua sama. Kita bersama. Karena kita semuanya kembali kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan kita adalah bagaimana ibadahnya Anda, bagaimana Anda beribadah kepada Allah, bagaimana Anda bertakwa kepada Allah, bagaimana Anda bermunajat kepada Allah. Dan saya yakin di antara teman-teman yang tinggal di sini, mereka ada dari golongan para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tidak tinggal dengan sholat berjamaahnya, mereka tidak tinggal dengan auratnya, mereka tidak tinggal dengan munajatnya, mereka tidak tinggal dengan suluknya karena akhlak dan budi pekertinya. Jangan takut, banyak para ulama-ulama yang dimana mereka pernah jadi preman, pernah jadi penjahat, tetapi ketika disulap mereka beribadah, bertawajuh, memohon kepada Allah, mereka tertulis dari golongannya mereka para ulama-ulama, mereka para kiai-kiai, mereka para ustadz-ustadz, sehingga mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah kita. Dan insya Allah saya yakin keluaran dari sini Pak, insya Allah mereka menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang selalu dibanggakan oleh masyarakat. Lihat aja tadi, saya tanya, tadi yang baca Robana, yang baca Qasidah, yang insya ini dari mana? Alumni atau mereka memang tinggal di sini? Enggak, mereka semuanya masih tinggal di sini. Masya Allah, tabarakallah. Udah nggak ada perbedaan dengan anak pesantren. Cuman antum tinggal di rutan untuk menjalankan tugas, gitu aja sudah. Untuk menjalankan tugas, masa tugas Anda mondok di pesantren tinggal berapa tahun lagi. Nah, gunakan waktu Anda tersebut untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu, untuk beribadah. Keluar dari sini jadi santri. Karena orang yang di luar, yang sudah baik, karena nggak sempat untuk berbuat baik. Betul, mereka di luar punya kesempatan, nggak sempat untuk belajar. Mereka di luar punya kesempatan untuk menimba ilmu, mereka ketinggalan untuk menimba ilmu. Tetapi ini kesempatan bagi Anda untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jangan takut, nanti saya akan berikan poin-poin untuk menguatkan hafalan. Kadang-kadang Habib saya sudah tua, nggak bisa ngapal, sulit. Saya ajarin nanti bagaimana caranya untuk membuat kekuatan hafalan. Nanti insya Allah kekuatan hafalan Anda akan melebihi dari hafalan orang-orang lain. Saya memberikan hadiah oleh tiga hal. Yang pertama yaitu tentang untuk takwiyat al-hifdz, untuk menguatkan hafalan. Ini adalah bagian dari ibadah salat dengan menguatkan hafalan. Yang kedua yaitu ijazah Ratibul Atas, Ratibul Haddad, kemudian ijazah Hizbun Nawawi. Yang terakhir metode bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan singkat dan instan. Sekarang zaman-zaman instan, ada Indomie instan. Ya, jangan kalah dengan Indomie instan. Kita juga para ulama, para kiai, para masyayikh di sini, mereka juga punya metode-metode instan untuk memberikan kebajikan, untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar. Jangan kayak saya belajar lama, 7 tahun sampai 20 tahun umur saya habis di pondok pesantren. Nah, sekarang saya berikan kepada Anda dengan waktu yang sebentar, sehingga Anda bisa menghafal Al-Quran dengan waktu yang singkat, waktu yang sebentar. Bagaimana caranya nanti saya berikan. Nah, kembali kepada tanggal 1 Muharram. Ada apa dengan 1 Muharram? Ternyata 1 Muharram ini adalah bagian tanggalan Islam, yang dimana ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata tanggalan tersebut tidak ada tanggalannya, tidak ada penanggalan. Dahulu memang sudah ada penanggalan, sudah ada tahun. Mereka dikenal dengan tahun gajah, tahun peperangan ini, peperangan itu. Sudah ada tahun. Tetapi yang namanya penanggalan belum ada. Akhirnya inisiatif Sayyidina Umar
setelah beliau menjadi khalifah 4 tahun menjadi pemimpin, beliau punya inisiatif. Kemudian ketika itu bulan-bulan Dzulhijjah, di akhir-akhir akan ada pelaksanaan ibadah haji. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk menentukan tahun. Karena orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasara, mereka mempunyai tahun Masehi. Tahun Masehi. Kita tidak punya penanggalan Islam. Akhirnya Sayyidina Umar sepakat dengan ijma' daripada mereka para sahabat-sahabat, sehingga mereka menentukan. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau dari kelahiran Nabi Muhammad? Oh bukan. Bagaimana kalau dari wafatnya Nabi Muhammad? Oh tidak. Bagaimana kalau ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi? Oh tidak. Ma'addu min mab'athin Nabi Muhammad walau min wafatin Nabi Muhammad. Walakin addu, kata dalam riwayat Al-Bukhari, addu bil hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dihitung dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi umur 40 tahun, 13 tahun di kota Makkah. Nah, perjalanan 13 tahun ini ketika beliau hijrah ke kota Madinah, disitulah dimulai tahun Hijriah. Dimulai tahun Hijriah. Padahal Nabi hijrah pada kapan? Pada hari Senin beliau sampai di kota Madinah, yaitu sampainya Rasulullah di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi lihat kecerdasan Sayyidina Umar, bahwasanya kita ambil penanggalan tersebut sejak ketika datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Dan kita mulai kapan? Dari bulan Muharram. Karena ketika itu mereka para jamaah haji itu kumpul di bulan Dzulhijjah. Kumpul di bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Sayyidina Umar mengumumkan bahwasanya tahun baru Hijriah akan dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 1 Muharram. Dan diumumkan. Ketika itu mereka para sahabat Nabi Muhammad dan para tabi'in yang melaksanakan ibadah haji sudah berpencar ke seluruh negeri. Karena mereka ketika melaksanakan ibadah haji dan di Arafah itu pengumuman Sayyidina Umar. Sehingga ketika mereka pulang, mereka nanti akan membuka tahun baru Hijriah pada tanggal 1, yaitu dimulai daripada hijrahnya Nabi Muhammad, yaitu tanggal 1 Muharram. Nah, sampai sekarang ini kita melaksanakan dengan membaca doa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan membaca doa. Semoga pada tanggal 1 Muharram ini, dalam pembukaan tahun Hijriah ini, kita membuka lembaran-lembaran baru. Kita meminta kepada Allah dengan bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal kita yang terdahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan melihat ke depan, semoga kita merencanakan rencana yang baik, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda yang punya planning ke depan, selama masih ada waktu di sini, saya dikatakan tadi antum di sini enak. Tinggal makan, tinggal tidur, tinggal ibadah, betul. Ya, kemudian pengabdian. Dan kemudian yang namanya pengabdian, jangan berat-berat Anda membersihkan tempat, taman, kemudian kamar mandi. Bayangkan, saya di Mekah 12 tahun, ini anaknya Habib, anaknya Ustadz, anaknya ulama, tetap di kota Mekah ngapain mijitin guru. Kemudian tiap hari saya nyapu. Jadi Pak Untung, Pak, saya tiap hari nyapu. Nyapu halaman dulu, bukan halaman dalam. Halaman luar sampai orang jamaah haji tanya, saya pakai kayak masker begini, saya nyapu pakai kaos. Ditanya, Pak, saya mau tanya, dari Indonesia ya? Saya jawab, nggak jawab, saya gini-gini aja. Disangka saya orang India, orang Arab. Nyapunya di luar, karena pintu masih ditutup. Saya mau ketemu Habib Abbas, bodoh, saya sendiri. Jenengan dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Saya dapat utusan dari Habib Fulan untuk ketemu jenengan. Oh iya, nanti jenengan ketemu di dalam. Akhirnya saya jawab dengan bahasa Indonesia, nanti jenengan ketemu sama Habib Abbas di dalam. Ya sudah, nanti ketemu orangnya di dalam. Sudah. Akhirnya subhanallah saya biasa megang kitabnya Abu Ya. Kita panggil guru saya namanya Abu Ya, Said Muhammad. Megang tasnya beliau. Kemudian saya pakai imamah, pakai gamis seperti ini. Kemudian saya duduk baca roti berhadas. Kata orang yang tadi ngeliatin saya aja. Loh, ini bukan yang tadi ini. Ini bukan orang yang tadi. Jadi nggak tahu nih jenengan Habib Abbas yang tadi di luar. Ini saya.
Jadi subhanallah, tidak ada yang namanya sungkan, tidak ada yang namanya malu. Itu adalah bagian dari pendidikan. Kalau ada kotoran di luar, ambil, pindahkan ke tempat sampah. Dulu pernah kita ngambil kotoran ludahnya guru saya, ini sengaja dididik sama guru saya. Guru saya meludah, sengaja. Kemudian disuruh ngambil saya, suruh ngambil ludahnya, beliau taruh di tempat sampah. Kemudian beliau kadang-kadang ngebuang tisu, sengaja di bawah. Kemudian saya ambil pakai tisu, saya bungkus tisu, saya ambil tisunya tersebut. Biar dengan tangan Anda. Disuruh ngambil dengan tangan. Ini pendidikan hati untuk menghancurkan kesombongan hati kita. Dan antum membersihkan tempat, bersihkan. Ini adalah lembaga, bukan lembaganya Anda, bukan lembaganya Rutan, bukan lembaganya Pak Lendra, bukan. Saya jadikanlah lembaga ini lembaganya Rasulullah, lembaganya Nabi Muhammad, tempat pendidikan, lembaga pendidikan, sehingga Anda mengabdi di sini akan mendapatkan keberkahan yang Anda akan dapatkan. Saya yakin. Tanya Bapak nih, Kemenak Pendidikan, Bapak Untung, bagaimana beliau pengabdian dengan masyarakat sehingga Allah berikan keberkahan. Dan ini waktunya Anda untuk mengambil keberkahan. Nah, sebelum saya akhiri, di sini ada metode Al-Quran. Jadi Pak Untung bisa megang Al-Quran. Saya berikan metode cara. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Baik. Ini kadang-kadang kita ingin membaca Al-Quran dengan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, tapi juz 30 kebingungan. Coba sekarang buka juz 30. Juz 29 itu kadang-kadang santri nyari-nyari kerepotan, kesulitan nyari-nyari. Dan saya akan memberikan kepada antum metode cara untuk mencari halaman di dalam juz di dalam Al-Quran Al-Karim. Umpamanya, Anda ingin mencari juz 5 di dalam Al-Quran, langsung dibuka. Kalau Al-Quran yang sudah juz-juzan gampang, enak. Nah sekarang nih Bapak contohnya nih ya, ini ada Al-Quran. Ini sudah ada bagian juz-juznya, nanti antum bisa lihat. Ayo, nanti dengan lihat. Ini yang sudah pakai metode Al-Quran Android, kemudian ada Al-Quran Torah Ustaz. Ada wudhu Bapak? Mana? Megang wudhu? Enggak ada. Punya wudhu. Ustaz, ayah. Kemudian dari santri yang punya wudhu pegang. Al-Quran yang ini nih. Ini yang seperti ini. Ayo Ustaz pegang. Jadi umpamanya Anda ingin mencari juz 5. Juz 5 di halaman berapa? Kan kebingungan. Ada di halaman berapa? Nah, di sini saya ingin memberikan metode. Kebetulan ini saya ketika di kota Madinah bertemu langsung dengan orang yang menulis Al-Quran. Namanya Utsman Toha. Dan saya belajar namanya Utsman Toha, makanya di situ ada Utsman Toha cetakan Al-Quran dari Saudi Arabia. Beliau yang menulis dan saya juga belajar menulis, belajar khot, huruf alif, huruf ba, huruf ta, nanti setoran sama beliau. Huruf alif itu berlembar-lembar, saya salah terus itu. Nulis huruf ba salah terus. Jadi saya setoran sama beliau bagaimana tahsinul khot untuk membuat tulisan yang bagus. Akhirnya beliau memberikan metode cara bahwasanya di Al-Quran ini ada cara untuk mencari halaman di dalam juz. Kan Anda kadang-kadang mencari halaman, gampang nggak kalau cari halaman? Mudah. Juz 5. Juz 5 ada di halaman 82. Betul nggak coba? Juz 5 82. Betul. Coba lihat di Al-Quran. Halaman 82 juz 5 bukan? Coba perhatikan. Ini Bapak Kapolres langsung ketemu karena Android enak nih. Langsung aplikasi. Coba yang pakai Al-Quran. Betul. Halaman 82. Ayo sekarang Ustaz Tabiin minta juz berapa? Juz 16. Juz 16 ada di halaman 302. Coba betul gak? 302. Betul? Iya. Betul. 302. Ini kembalikan Pak. Coba. Betul? Ayo sekarang yang santri yang di depan minta halaman berapa? Juz berapa? Juz 8. Juz 8.
Juz 8 ada di halaman 142, betul nggak? Betul? Nah, mau gak dapat ilmunya? Mau. Ilmunya nggak sulit-sulit, gampang. Cuma butuh matematika. Jadi Anda nanti ketika menghafal Al-Quran, Anda sudah mengetahui, Masya Allah, setiap juz ayatnya ini. Hafalin satu lembar aja. Hafalin satu lembar dengan juz segini, atau dengan satu ayat. Umpamanya, wow, saya ini alhamdulillah lulusan rutan sudah hafal Al-Quran. Padahal tahu juznya aja. Tahu juznya dengan satu ayat Al-Quran. Nih lihat, coba juz 15. Masya Allah. Oh, juz 3, juz 4 umpamanya. Juz 4 halaman 62. Bunyi surat tilka rusulu fadlana ba'dhum. Ya salam. Sudah ngerti, sudah hafal. Padahal tahu ayatnya pertama kali dan juznya aja. Tapi kalau bisa dihafalkan ya Pak ya. Tapi ini adalah metode pertama. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya mudah. Tadi Anda mencari juz 16. 16 dikurang 1 berapa? 15. Berapa? 15. 15 dikali 2? 30. Angka 30 belakangnya tambahin 2. 302. Bukan ditambah 2 jadi 32. Menjadi 302. Bagaimana caranya? Jadi dikurang 1 dikali 2 ditambah 2. Contohnya sekarang. Juz 11. 11 dikurang 1? 10. 10 kali 2? 20. Berarti halaman 202. Coba, betul nggak 202? Juz 11. Hah? Betul. Betul? Betul? Ya betul. Ya, itu dia. 11. Betul? 202. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya coba nih anak-anak santri semuanya. Ini yang di depan. Saya mau tanya sama jenengan. Ayo, semuanya diam Pak. Ini santri kita coba. Saya mau tanya. Coba cari juz 21. 402. Halaman 402. 402. Coba bener gak? 402. Tadi siapa tuh yang jawab 402? Betul, 402 sudah disaksikan sama Pak Untung Selamat. Nur Untung Selamat. Lebih akrab. Nah sekarang Bapak polisi nih, saya mau tanya nih. Nah, ayo Pak Abbas, yakin saya bangga sekali. Ini sekarang Pak polisi, Pak Kapolres Pak siapa namanya? Pak Ahmad Munasir. Pak Ahmad Munasir. Pak Ahmad Munasir, coba sekarang jenengan jangan lihat dulu di situ. Saya mau tanya sama jenengan, juz ini buat oleh-oleh di rumah. Juz 17. 322. Benar gak? 322. 322. Nah, betul. Juz 17. Betul? Betul. 322. Hah? Betul? Betul. Ya, betul. Ayo sekarang saya coba satu lagi. Yang di belakang nih, santri. Coba cari juz 13. 242. 242. Coba dari juz 3? Juz 13. 242. 13 kurang 1? 12. 12 kali 2? 24. Berarti 242. Coba betul gak 242? Betul? Masya Allah. Sudah pintar Bunda. Sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Ya. Nah tinggal apa? Anda sudah mengetahui bagian daripada juz Al-Quran dan halamannya. Tinggal dihafalkan satu halaman aja. Jadi Anda ada kesemangatan. Nanti tinggal hafalin surat-suratnya. Tinggal dihafalkan surat-suratnya.
kemudian ayat-ayatnya tinggal dihafalkan. Wah, nanti ketika pulang saya alhamdulillah lulusan bukan sudah hafal Al-Quran, masya Allah, tahu juznya, juz Al-Quran di halaman segini, ayatnya yang pertama seperti ini. Udah cuma hafal satu ayat. Lah, jadi hafal semuanya kalau bisa. Baik, ini saya berikan ijazah kepada antum metode daripada mengetahui juz di dalam Al-Quran. Jadi Anda sudah pede sekarang. Kalau ada orang semuanya pakai juz-juzan, Al-Quran hataman satu juz sendiri-sendiri. Anda dengan Al-Quran. Saya bagian juz berapa? Juz 13. Gampang langsung tahu halamannya. Nikmat tak? Nikmat. Nggak pakai nyari-nyari lagi. Nikmat. Ini metode. Masya Allah. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang pertama, ijazah pertama daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, yaitu ijazah Ratibul Haddad. Nah kebetulan memang Al-Fakir dari bangsa Al-Haddad, dari memang leluhur kami Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi saya mendapatkan ijazah dari guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kemudian langsung dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian dari gurunya sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau yang telah menyusun Ratibul Haddad. Nah, katanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang melazimi membaca Ratibul Haddad, insya Allah rumahnya akan terjaga. 40 rumah ke depan dijaga, ke belakang dijaga, di samping dijaga. Kemudian rumahnya jauh dari segala musibah. Kemudian panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Yang paling hebat daripada barakah Ratibul Haddad adalah husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Dan saya ijazahkan kepada antum sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kemudian dari orang tua kami Al-Habib Abdullah Bagir Al-Atas, ajastukum fima ajazani masyayikhi bi qira'at Ratibul Al-Haddad. Gulu qabiltu. Bilang qabiltu. Ayah antum sudah menerima daripada ijazah Ratib Al-Haddad. Kemudian yang terakhir yaitu ijazah Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ada berapa orang tadi Ustaz yang hafal sudah? Baru memulai. Ayah saya ijazah kepada antum. Memang ini Arba'in Nawawi. Saya dulu menghafal juga di pondok pesantren. Kemudian di Mekah juga saya menghafal Arba'in. Dan kemudian saya juga pernah menghafal Al-Arba'in Al-Arba'in. Ada apa Al-Arba'in Al-Arba'in? Jadi di dalam Arba'in Nawawi, di dalam Arba'in sebenarnya yang mengarang, yang menyusun hadis Arba'in banyak. Tetapi yang paling barokah, yang paling terkenal, yang banyak digunakan oleh seluruh santri, oleh para ulama, para kiai di seluruh penjuru dunia adalah Arba'in Nawawi yang Anda hafalkan sekarang ini. Jadi itu kelasnya dunia. Kelasnya mendunia. Mulai dari zaman Imam Nawawi pada abad ke-7, abad ke-6 sampai sekarang itu mereka berlomba-lomba menghafal yang namanya Arba'in Al-Imam Nawawi. Kumpulan hadis Arba'in. Nah, kemudian bukan Imam Nawawi aja yang menyusun Arba'in. Para ulama-ulama banyak yang menyusun Arba'in. Seperti 40 hadis yang bersangkutan dengan akhlak dan budi pekerti. 40 hadis yang bersangkutan dengan sholat. 40 hadis yang bersangkutan dengan puasa. 40 hadis yang bersangkutan dengan ketaatan seorang wanita kepada suami. 40 hadis yang bersangkutan tentang jual beli. Kemudian tentang jinayah. Banyak permasalahan-permasalahan. Nah, sehingga kami di sana menghafalkan 40 judul hadis dan 40 hadis. Berarti 40 kali 40 berapa? 1600 kita menghafalkan sampai 1600 hadis. Itu masih sedikit antum menghafalin 40. Jadi enak nanti insya Allah antum menghafalkan Arba'in Nawawi. Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi itu adalah kumpulan hadis. Kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW, perkataan Nabi Muhammad yang bersangkutan dengan niat, yang bersangkutan dengan akidah, yang bersangkutan dengan amalan. Wah, banyak di situ. Makanya paling barokah nanti antum hafalkan ada 40 hadis, enggak banyak, cuma 40 hadis. Paling satu hadis cuma 1 lembar. Nah, yang terakhir saya berikan metode untuk cepat menghafal. Bagaimana caranya biar cepat menghafal? Ini ijazah dari guru kami. Dan ini juga cocok buat bapak-bapak ini. Karena orang kalau sudah punya hafalan kekuatan, dia akan tambah kecerdasannya. Kalau sudah tambah kecerdasannya, dia akan memiliki kekuatan. Karena apa? Orang yang lemah di dalam hafalan, orang yang lemah di dalam kekuatan, sebabnya apa? Karena lemah otaknya.
Otaknya lemah sebab dari apa? Dari maksiat. Karena maksiat. Setiap maksiat akan larinya ke otak. Setelah dari otak akan runtuh, otaknya tersebut akan melemah sehingga dia tidak bisa menghafal. Makanya obat yang pertama kali yang paling hebat untuk menguatkan hafalan adalah tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat. Dan ini tempatnya Anda untuk melaksanakan ibadah kepada Allah untuk menjauhi maksiat. Ini tempatnya sekarang. Di pesantren. Tempat lembaga-lembaga seperti ini adalah kesempatan. Bagaimana? Selain menjauhi maksiat, saya berikan obat. Saya berikan cara. Yang paling berat, sebenarnya ini nggak berat. Kalau sudah dilakukan, sering dilakukan, insya Allah akan mudah. Yang pertama, yaitu melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat berapa? 4 rakaat. Tapi dilaksanakan boleh di awal waktu, atau di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Kalau di akhir waktu namanya tahajud. Itu waktu-waktu yang bagus. Tetapi dikerjakan setiap malam Jumat. Dikerjakan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dikerjakan. Nah, tidak boleh terputus. Setiap malam Jumat. Sebanyak 7 kali. 7 kali malam Jumat. Kalau nggak mampu, 5 kali. Kalau nggak mampu, 3 kali coba. Apa sholatnya 4 rakaat? Yaitu 4 rakaat. Boleh 2 kali salam ataupun dengan 1 kali salam. Yang pertama, baca surat Al-Fatihah dan Yasin. Baca surat Al-Fatihah dan Yasin. Yang kedua, rakaat kedua baca Al-Fatihah dan surat Ad-Dukhan. Nggak panjang surat Ad-Dukhan. Kemudian setelah itu rakaat ketiga baca Al-Fatihah dan Alif Lam Mim As-Sajdah. Yang ada sujud tilawahnya. Yang terakhir baca Al-Fatihah dan surat Tabarak. Setelah Anda melaksanakan itu selama 3 kali turut-turut, Jumat 3 kali, Jumat tiap malam Jumat, baik di awal waktu atau di pertengahan waktu atau di malam hari. Di awal waktu kapan? Ba'da Isya sampai jam 10. Yaitu pertengahan waktu mulai jam 10, jam 11 sampai jam 2. Atau di akhir waktu jam 2 sampai subuh. Itu namanya waktu-waktu tahajud. Diambil yang akhir. Kalau Anda melaksanakan sampai 7 kali, 5 kali, 3 kali Anda akan mendapatkan kecerdasan yang berbeda. Kekuatan hafalan di dalam menghafal. Coba diamalkan, memang sulit dengan memakai Al-Quran. Nggak pakai baca. Pakai Al-Quran, Anda baca, kemudian Anda pegang, kemudian ditaruh, dibaca lagi. Mungkin Anda laksanakan kira-kira 45 menit. Itu pertama-pertama. Nanti kalau sudah biasa 30 menit. Nanti kalau sudah terbiasa 20 menit, bahkan 20 menit. Mudah, sebentar, tetapi akan Anda memiliki hafalan yang sangat kuat. Karena ini amalannya siapa? Amalannya Sayyidina Ali ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang saya berikan ijazah kepada antum. Ada beberapa ijazah, subhanallah. Ini Pak, pertama kali saya berikan ijazah yang banyak di pesantren ini Pak. Di pesantren yang lain saya cuma memberikan sama masyarakat paling metode Al-Quran. Tapi kok jenengan subhanallah, kok saya berikan 4 tadi ijazah. Ini sebab dari siapa? Sebab Pak Untung selamat. Pak Untung selamat. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga para sahabat-sahabat kita yang lulus dari sini menjadi yang bermanfaat baik nusa dan bangsa, bermanfaat kepada masyarakat. Keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doanya. Keluar dari tempat majelis ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat derajat kita. Keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kita doakan kemudian Bapak Rendra dan para bapak-bapak di sini yang hadir, mereka pemuka masyarakat yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, dan Ustaz Hayat, para guru, para asatidzah, kita doakan kepada mereka semua semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalankan segala amanah yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, dan begitu juga dengan nusa dan bangsa. Allahumma waj'al mustama'na hadha mustamahuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي بيتنا هذا وفي مؤسستنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية غسلها ومن العيش أرغده ومن الأمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعدبه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بالسعادة أجلنا وارزقنا كمال المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.